Seorang predator seksual telah menyusup masuk ke rumah keluarga Ramsey dan membunuh John Bennett. Oke guys, back again with Mirian. Thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Di video kali ini, gue mau bercerita tentang seorang gadis kecil berusia 6 tahun yang bernama John Bennett Ramsey. Yang tiba-tiba berita mengenai dirinya viral di berbagai berita nasional karena ia ditemukan tewas terbunuh di rumahnya di Colorado, Amerika Serikat. Dan kasusnya sampai hari ini masih belum terpecahkan guys. Lalu siapakah John Bennett Ramsey ini dan siapa pembunuhnya? Penasaran kan? Stay tune terus, no kemana-mana. John Bennett Ramsey lahir pada 6 Agustus 1990 di Atlanta. Ibunya bernama Patsy dan ayahnya bernama John, serta ia memiliki kakak laki-laki bernama Burt. John Bennett tinggal bersama orang tuanya di Boulder, Colorado. John Bennett adalah seorang gadis cilik yang memiliki paras cantik dan berambut pirang. Ia juga anak yang mudah bergaul dan senang menjadi pusat perhatian. Bahkan pada usianya yang masih 6 tahun, selain mewarisi bakat ibunya yang juga sebagai model, John Bennett telah menangkan beberapa kontes kecantikan bergengsi pada saat itu guys. Ayahnya seorang pengusaha kaya dan ibunya yang juga mantan ratu kecantikan, yaitu Miss West Virginia tahun 1977, sangat menyayangi John Bennett dengan menyediakan apapun yang mereka bisa untuk putri mereka, termasuk rumah mewah dengan segala fasilitas yang dibutuhkan John Bennett untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Jadi gini ceritanya guys. Pada malam Natal di tahun 1996, keluarga Ramsey mengadakan perayaan Natal di rumah mereka di Boulder, Colorado. Kemudian orang tua John Bennett menidurkan putrinya sekitar pukul 9 malam. Keesokan harinya, 26 Desember tahun 96, sang ibu Patsy bangun sekitar pukul 5 pagi dan menemukan 3 lembar surat misterius di lantai atas rumah mereka. Surat kaleng itu berisikan tentang seseorang yang mengaku telah menculik John Bennett dan meminta tebusan senilai $118.000 untuk menebus putrinya jika ingin selamat. Patsy pun menelpon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam surat itu tertulis jika penculik akan menelpon kembali antara pukul 8 atau 10 pagi untuk memberi petunjuk bagaimana uang tebusan tersebut akan diambil. Keluarga Ramsey dan polisi menunggu, tapi tidak ada juga yang menelpon. Lalu setelah menunggu berapa lama, polisi meminta keluarga Ramsey untuk mengecek rumah mereka lagi untuk mencari sesuatu yang mungkin saja janggal untuk dijadikan petunjuk dan bisa jadi bahan bukti guys. Singkat cerita, John, ayah John Bennett dan seorang temannya menuju ke ruang bawah tanah rumah mereka setelah polisi meminta mereka untuk mengecek semua ruangan. Beberapa menit kemudian, secara mengejutkan, John muncul dari basement dengan menggendong tubuh John Bennett yang sudah dalam keadaan meninggal guys. Pada saat itu, John menemukan putrinya berada di dalam gudang basement. Saat ditemukan, John Bennett mengalami retak pada tengkorak kepalanya yang diduga akibat benturan benda tumpul, dan ia pun sepertinya telah mengalami pelecehan seksual dan diduga dibunuh dengan cara dicekik guys. Menurut petugas polisi yang berada di TKP, pembunuhan terhadap John Bennett terlihat janggal. Dan ketika berita ini heboh di berbagai berita nasional setempat, banyak yang berspekulasi dan menduga jika keluarga Ramsey sendirilah yang telah membunuh John Bennett. Sementara yang lainnya berpikir kemungkinan jika seorang predator seksual telah menyusup masuk ke rumah keluarga Ramsey dan membunuh John Bennett. Tapi, terlepas dari itu semua, sebenarnya banyak hal aneh dan janggal di kasus ini yang tidak seorang pun bisa ngejelasin guys. Salah satu hal janggal adalah saat penyelidikan sejak awal ketika kepolisian Boulder datang ke rumah keluarga Ramsey. Mereka telah membuat kesalahan penting yang mengganggu penyelidikan. Kesalahan yang dibuat antaranya John Ramsey diizinkan untuk memindahkan tubuh putrinya dari ruang bawah tanah. Lalu John dan Patsy tidak diinterogasi secara terpisah semasa pertanyaan awal, yang gunanya mencari tahu apakah ada kebohongan atau versi berbeda dari mereka berdua. Berdasarkan catatan kepolisian, catatan yang ditemukan di rumah Ramsey pun terlihat janggal dari awal guys. Kenapa? Yang pertama, catatan tersebut terdiri dari 3 halaman. Dan itu merupakan catatan yang sangat aneh dan terlalu panjang jika digunakan sebagai surat peringatan dari seorang penculik. Kenapa nggak ditulis singkat aja ya, misalnya kayak, kami telah menculik anakmu, jika ingin ia selamat sediakan tebusan uang, selesai. Tapi ini malah nulis sampai 3 halaman, kan aneh ya kan?
Perasaan aku kayak cerpen aja nggak sepanjang itu, guys. Tapi hal yang paling aneh tentang catatan itu adalah surat tersebut seperti dibuat dari dalam rumah keluarga Ramsey. Polisi telah mengatakan bahwa catatan itu ditulis di atas kertas dan bolpen yang berasal dari rumah Ramsey. Yang berarti, jika memang ada penculik, mereka harus masuk ke rumah, menculik John Bennett, dan menulis catatan tebusan sepanjang 3 halaman. Sementara keluarganya lagi pada tidur. Seperti itulah kira-kira jika kita mengurutkan faktanya. Aneh kan? Tapi kelihatannya kalau ku tengok agak terlalu berisiko untuk seorang penculik. Ngapain seorang penculik meluangkan waktu untuk menulis 3 halaman dan berisiko ketahuan pula kan? Dalam catatan yang ditemukan, sang penculik terlalu menceritakan bertele-tele tentang siapa dan apa yang akan dilakukannya terhadap John Bennett. Dan jumlah uang yang diminta si penculik pun terlihat tidak lazim, guys. Kenapa harus $118.000? Kenapa nggak sekalian aja dibulatkan 200.000 biar genap ya kan? Karena kebetulan angka 118.000 tersebut adalah angka yang sama dengan jumlah uang bonus John Ramsey dari perusahaan sebagai tunjangan hari Natalnya. Yang artinya mungkin bisa jadi si penculik mengetahui tentang uang bonus yang diterima John dan ia mungkin menginginkan hal itu juga. Atau mungkin juga John yang sengaja menulis angka tersebut agar menciptakan alibi kalau seseorang yang mengetahui jumlah bonusnya adalah sang penculik sekaligus pembunuh anaknya. Bagian paling aneh dari penculikan itu adalah nyatanya seperti tidak ada penculikan. John Bennett ditemukan di ruang bawah tanah setelah beberapa jam sang ibu menelpon ke 911. Di ruang bawah tanah tempat John Bennett ditemukan, ada jendela yang rusak dan jejak kaki di koper yang terletak tepat di bawah jendela. Hal ini menunjukkan kemungkinan jika ada penyusup. Beginilah cara mereka masuk. Namun pada saat itu juga lagi musim salju, tapi tidak ada jejak kaki dari luar rumah Ramsey. Dan ada jaring laba-laba di dekat jendela, tapi jaring laba-laba itu utuh dan tidak rusak, guys. Logikanya, jika seorang masuk melalui jendela, sarang laba-laba kemungkinan akan rusak dong ya. Nah, si John Ramsey ini mengklaim bahwa dia secara tidak sengaja memecahkan jendela ini sebelum terjadinya pembunuhan. Masuk akal nggak, guys? Tapi dari mana jejak kaki itu berasal? Apakah ini dilakukan oleh John untuk membuatnya agar kelihatan seolah-olah seseorang telah menyusup masuk melalui jendela? Atau apakah itu semua hanya kebetulan? Dan satu hal aneh tentang koper itu, Ramsey mengklaim itu bukan milik mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana koper tersebut ada di ruang bawah tanah mereka. Koper itu diperiksa oleh polisi dan ditemukan di dalamnya berisi selimut dan buku-buku. Tapi hal anehnya, koper itu milik putra tertua John dari pernikahan sebelumnya. Jadi ceritanya, sebelum menikah dengan Patsy, ibu John Bennett, John pernah menikah dan memiliki 3 orang anak. 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. 1 anak perempuan yang bernama Elizabeth meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di tahun 1992. Dan kedua anak John lainnya tidak tinggal bersama keluarga Ramsey pada saat kejadian itu. Setelah dikonfirmasi, polisi dapat meyakinkan bahwa kakak tiri John Bennett itu tidak berada di Boulder pada saat peristiwa pembunuhan John Bennett. Namun dugaan lain yang banyak diasumsikan orang-orang adalah bahwa kakak kandung John Bennett yaitu Burke yang saat itu berusia 9 tahun membunuh John Bennett secara tidak sengaja. Ya namanya anak kecil kan, mungkin karena berantem atau apalah dan orang tuanya membantu menutupinya. Tetapi tidak ada bukti kuat yang mendukung asumsi ini, guys. Fakta lain yang ditemukan saat otopsi adalah di dalam perut John Bennett terdapat potongan nanas di perutnya ketika dia meninggal. Dan di dapur Ramsey terdapat semangkuk nanas dengan sidik jari Burke yang ditemukan pada mangkoknya. Beberapa orang berpikir mungkin saja ada pertengkaran masalah nanas yang menyebabkan Burke menyerang John Bennett. Gimana? Mungkin kan, bisa jadi kan? Nah, teori lain adalah bahwa Burke telah membunuh adik perempuannya secara tidak sengaja. Mungkin saja secara tidak sengaja memukul kepalanya dengan sesuatu yang keras karena kesal. Kemudian orang tuanya menulis catatan itu dan mengikat John Bennett di lantai bawah untuk membuatnya terlihat seperti penculikan. Gimana menurut kalian? Tapi tuduhan ini terbantahkan karena John Bennett meninggal akibat pukulan benda tumpul di kepalanya dan ada bekas pencekekan. Ia ditemukan diikat dengan tali melilit di lehernya, dan itu dibuktikan melalui otopsi bahwa John Bennett masih hidup ketika dia dicekek sampai dia tewas. Nah, jika Burke secara tidak sengaja membunuh saudara perempuannya, mengapa dia dipukuli dan dicekek? Tapi susah juga sih dibuktikan karena TKP-nya sendiri benar-benar telah terkontaminasi.
Jadi sulit untuk membuat kesimpulan nyata bagi polisi. Ada juga DNA yang ditemukan pada pakaian dalam John Bennett yang tidak dapat dicocokkan dengan siapapun dari keluarga mereka. Dan juga tidak bisa dicocokkan dengan DNA siapapun di database kepolisian. Jadi, dari siapa DNA ini? Itu aja nggak jelas guys gitu loh. Hingga akhirnya seorang spesialis DNA berpendapat bahwa bisa saja DNA itu berasal dari pabrik tempat pakaian dalam itu dibuat. Ya balik lagi guys ya, TKP benar-benar telah terkontaminasi karena Ramsey. Dan teman-teman mereka berada di rumah seharian pada saat Natal, tepat semalam sebelum mayat John Bennett ditemukan. Menurut penyidik, Ramsey bertingkah aneh seharian itu. Sementara mereka menunggu panggilan telepon dari para penculik, orang tua John Bennett hampir tidak bisa diam di ruangan yang sama. Bahkan mereka tidak mengomel dan khawatir saat para penculik tidak pernah menelpon. Jadi kayak yang biasa-biasa aja gitu guys. Panggilan 911 yang dilakukan ibu John Bennett pun memiliki beberapa kejanggalan yang sangat aneh. Ketika Patsy menelpon 911 untuk melaporkan bahwa putrinya hilang, setelah itu Patsy yang menutup telepon 911-nya terlebih dahulu. Dan hal ini bukan hal yang umum terjadi karena biasanya orang-orang tetap connect dengan 911 sampai polisi tiba di sana atau sampai mereka bisa memastikan bahwa polisi akan segera ke sana. Tidak ada petunjuk lainnya yang ditemukan dan keluarga Ramsey masih menjadi tersangka utama sementara pada saat itu. John dan Patsy memberikan cerita yang tidak konsisten. Penampilan mereka di media pun tampak seolah-olah mereka memang bersalah. Catatan yang ditemukan itu pun ditulis di atas kertas yang ditemukan di rumah mereka. Dan serat yang diambil dari lakban yang mengikat tubuh John Bennett cocok dengan serat yang sama pada pakaian Patsy ibunya. Akhirnya, pada bulan Desember 1999, Dewan Juri Boulder memilih untuk mendakwa John dan Patsy atas dugaan peran mereka dalam pembunuhan putri mereka sendiri. Namun jaksa distrik Boulder Alex Hunter memutuskan untuk tidak menuntut mereka karena memang tidak ada cukup bukti. Setelah kasus itu dibatalkan, keluarga Ramsey kembali ke Atlanta, Georgia untuk menghindari sorotan media dan 4 tahun kemudian Patsy meninggal karena kanker. Patsy lalu dikuburkan di sebelah makam putrinya John Bennett yang sampai saat ini penyebab dan siapa pelaku pembunuhannya belum bisa ditemukan guys. Oke guys, itu dia misteri konspirasi kematian John Bennett Ramsey yang sampai saat ini nggak ada yang tahu apa motif dan siapa pembunuhnya. Atau apakah benar kedua orang tua John Bennett sendiri yang menjadi dalang pembunuhan John Bennett? Kalaupun iya, kenapa umurnya, maksudnya ini anak masih umur 6 tahun loh guys, tega banget sih. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Thank you buat kalian yang udah stay tune di konten gua kali ini. Jangan lupa klik loncengnya dan subscribe supaya kalian dapat update terbaru dari channel gua. Rian Priana pamit and see you next story.